Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala kulli ni'matin imani wal Islam. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Sri Wahyuning Tias. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan mengenai tentang tema pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Baik, next. Ini studi kasusnya, Bang. Untuk studi kasus kami di sini, di satuan kerja non vertikal tertentu, pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Next. Langsung aja next ya, Bang. Adapun untuk kelompok kami di sini sebagai berikut yang tertera, ada 4 anggota kami. Next. Untuk pendahuluan ini akan dibacakan oleh Saudara Rijal Kinantaka. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ayo, siapa ini? Ocha ya? Ocha tuh saya. Halo? Oke, selanjutnya adalah pendahuluan. Studi ini membahas pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di satuan kerja non-vertikal tertentu, pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerja strategis bidang di pekerja umum dan perumahan rakyat lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan sikap kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kausal dengan populasi seluruh pegawai di unit tersebut. Metode pengembalian sampel adalah sampel random sampling. Studi ini meneliti pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh. Validasi dan reliabilitas data juga telah diuji untuk memastikan keakuratan hasil penelitiannya. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan hubungan antar pegawai lingkungan kerja untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Ya, next. Teori. Untuk kajian teori, silahkan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada kepemimpinan. Yaitu teorinya kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi aktivitas orang lain menuju pencapaian tujuan melalui komunikasi baik secara individual maupun dalam kelompok. Indikator gaya kepemimpinan yang diterapkan kemampuan komunikasi dan kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua ada kinerja pegawai, yaitu teori kinerja pegawai merupakan perilaku nyata yang mencerminkan prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan peran pegawai dalam perusahaan. Indikatornya produktivitas kerja, kualitas hasil kerja, dan kepatuhan terhadap tugas dan aturan perusahaan. Yang ketiga ada sikap kerja pegawai. Dengan teori sikap kerja pegawai mencakup aspek motivasi, kemampuan, dan sikap individu dalam menghadapi tugas kerja. Indikatornya tingkat motivasi kerja, ada kemampuan dalam menyelesaikan tugas, dan sikap terhadap rekan kerja dan atasan. Ada yang keempat, hubungan antar pegawai. Hubungan antar pegawai di lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja pegawai secara keseluruhan. Dengan indikator tingkat kerjasama antara pegawai dan komunikasi antara pegawai, dukungan antara pegawai dalam menyelesaikan tugas. Untuk next analisisnya akan dibacakan langsung oleh Bapak Ridwan. Silakan untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ini ada analisis datanya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik
yaitu uji validasi dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner dapat diandalkan dan relevan. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur seberapa konsisten dan handal pertanyaan tersebut. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai dalam penelitian ini terbukti reliable dengan nilai reliabilitas di atas 0,6. Itu menunjukkan tingkat kehandalan yang tinggi. Selain itu, analisis data juga dilakukan untuk mengukur hubungan antar gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai menggunakan perangkat lunak SPSS versi 17. Ya, berikut di sebelah kiri ada tabel hasil uji validitas. Di tabel 1 dapat diketahui bahwa R hitung dapat semua variabel budaya organisasi kepemimpinan dapat dan kinerja karyawan dalam semua sistem pertanyaan adalah valid. Hasil R hasil dari hasil R tabel 0,279 dan dapat digunakan sebagai indikator. Di tabel 2 hasil uji reliabilitas menurut Gezelis 2006 dalam atau 2012 apabila alpha course base lebih besar dari 0,6 atau 60%, maka item pertanyaan tersebut adalah reliabilitas berdasarkan analisis data variabel gaya. Kemungkinan dapat kinerja pegawai reliabilitas nilai di atas 0, sehingga menunjukkan kelewatan dan dijadikan variabel. Di tabel 3 ada hasil analisis penelitiannya, bisa dilihat. Lanjut hasil penelitian. Untuk hasil penelitian tersendiri akan dibacakan langsung oleh saya. Baik, langsung next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di satuan kerja non-vertikal tertentu, pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa sikap kerja pegawai turut berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Validasi dan rehabilitas data telah diuji untuk memastikan keakuratan hasil penelitian. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hubungan antar pegawai di lingkungan kerja guna meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah kausal dengan populasi seluruh pegawai di unit tersebut. Dengan metode pengambilan sampel menggunakan sampel random sampling. Next. Baik, untuk dari kami mungkin itu saja dari kelompok 7 kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan dari kami. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.